Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya melanjutkan pembelajaran kita pada minggu ini, dan sekarang kita akan masuk dalam sub materi terkait dengan reseptor obat ya. Jadi sebagaimana yang kita pahami bahwa efek toksik dan terapeutik obat-obatan adalah merupakan hasil yang terjadi dari adanya interaksi dengan molekul-molekul pada penderita ya. Pada umumnya obat-obat ini bekerja dengan cara berhubungan dengan makromolekul spesifik yang akan mengubah aktivitas biokimia atau biofisikanya ya. Karena ini memang pemahaman ini atau pemikiran ini sudah lama ya, dikenal dan terkadang distilahkan dengan istilah reseptor ya, atau reseptif substans. Nah, ini reseptor yang akan kita bahas ini hari ya, reseptor. Nah, untuk memahami terkait dengan reseptor, maka kita harus mengetahui dulu apa definisi daripada reseptor ya. Jadi reseptor merupakan suatu makromolekul yang merupakan target khusus yang akan mengikat suatu obat dan akan memediasi kerja farmakologis obat tersebut. Nah, reseptor ini bisa berupa suatu enzim, bisa berupa asam nukleat, atau bisa juga berupa protein terikat pada membran khusus, ya. Nah, ini khusus ya. Dan pembentukan kompleks ini antara obat dan reseptor tentu akan menghasilkan suatu respon biologis. Nah, inilah yang kita harapkan ya, pada saat kita menggunakan obat, maka terjadi interaksi antara obat dan reseptor sehingga menghasilkan suatu respon biologis ya. Dalam hal ini akan pasien mengkonsumsi obat akan menghasilkan efek yang menguntungkan atau kita harapkan pasien menjadi sembuh ya. Di mana besar respon yang terjadi akan sebanding dengan jumlah kompleks antara obat dan reseptor ya. Nah, ini. Jadi respon yang muncul atau yang dihasilkan atau respon biologi yang munculkan tadi adalah ya akan sebanding atau linear dengan berapa banyak jumlah obat yang berhasil berkaitan dengan reseptor ya. Nah, untuk menyatakan hubungan ini biasanya kita melihat dalam bentuk kurva ya, kurva antara konsentrasi obat dan respon obat dalam konsentrasi obat dengan respon biologis ya. Nah, ini jadi itu bisa kita melihatnya. Oke ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini kita dulu melihat dulu fungsi daripada reseptor ya. Kita melihat fungsi daripada reseptor bahwa reseptor itu mempunyai ada beberapa fungsi ya. Yang pertama tentu berfungsi untuk merangsang perubahan permeabilitas membran sel ya. Nah, itu yang biasa sel ya. Kemudian yang kedua pembentukan pembawa kedua atau second messenger ya. Nah, messenger misalnya ini misalnya pada CAMV atau inositol trifosfat ya, itu. Kemudian yang ketiga mempengaruhi transkrip gen atau DNA. Nah, ini ya. Nah, sehingga dari fungsi tersebut itu reseptor akan terlibat dalam komunikasi antar sel. Ya, reseptor ini akan menerima rangsangan dengan berikatan dengan pembawa pesan pertama atau first messenger yaitu agonis ya. Di mana kemudian akan menyampaikan informasi yang diterima ke dalam sel dengan langsung menimbulkan efek seluler melalui perubahan permeabilitas pada membran ya, pada membran. Di mana pembentukan pembawa pesan kedua atau melalui perubahan
mobilitas membran yang akan melalui pembentukan ini ya, pembawa pesan kedua atau mempengaruhi transkrip gen. Itu ya. Jadi itu adalah merupakan fungsi daripada reseptor. Di sini tadi saya menyinggung terkait dengan agonis. Jadi agonis itu bisa didefinisikan adalah suatu obat atau ligan endogen yang terdapat dalam tubuh ya. Jadi yang masuk dalam tubuh ya. Nah ini. Sehingga agonis ini terkadang ada yang bersifat penuh dan ada agonis yang parsial ya, yang setengah atau sebagian. Jadi agonis ini adalah suatu senyawa nanti yang akan berkaitan dengan reseptor atau obat yang akan berkaitan dengan reseptor yang akan menimbulkan respon biologis. Oke. Tadi agonis parsial ini respon biologisnya tidak maksimal sebagian. Tetapi untuk agonis penuh respon biologisnya akan maksimal atau mendapatkan efek 100% sehingga ya dihasilkanlah respon biologis yang maksimal ya atau efek penyembuhan yang maksimal. Oke, kita bisa melihat dalam tampilan diagram atau gambar di layar adik-adik sekalian bahwa pada gambar 1 ini disebut dengan agonis penuh. Ini ditampilkan ini kurva perbandingan antara konsentrasi obat ya, konsentrasi obat dengan persen efek maksimal ya. Jadi ini anggaplah kita konsentrasi obatnya 0,1, oke, 1, 10 dan seterusnya ya, contoh. Kemudian efeknya ini 0 sampai 100. Oke, apabila dia bersifat agonis penuh, artinya ini antara obat dan reseptor berdekatan maksimal, maka akan menghasilkan efek yang maksimal ya. Ini efeknya sampai 100%. Oke, gitu. Jadi obat dapat menghasilkan efek maksimal. Sedangkan pada kurva atau pada gambar bagian B, oke, kita bisa bandingkan ini antara agonis penuh dengan agonis parsial ya. Itu ya. Jadi kita melihat konsentrasi obat, kemudian juga ini persen efek maksimal. Pada contoh ini agonis parsial. Jadi pada agonis parsial ini ya respon yang dihasilkan ini hanya bisa maksimal sampai sekitar 60%. Ya, jadi apabila antara obat dan reseptor tadi maksimal ya, terjadi ikatan antara obat dengan reseptor, maka dihasilkan efek yang maksimal disebut dengan ini juga ya, agonis penuh. Kalau ikatannya tidak maksimal, maka disebut dengan agonis parsial ya. Sehingga efek yang dimunculkan juga ya tidak maksimal ya. Kalau kita lihat ini diagramnya ini hanya sampai 60% ya. Oke. Kemudian selain agonis dikenal juga ini ya, antagonis. Oke. Jadi antagonis itu bisa didefinisikan adalah memblok atau memberikan efek agonis. Oke, ya ingat tadi ya, agonis itu adalah bisa merupakan obat atau agonis ini bisa tadi merupakan obat atau senyawa atau ligan endogen. Oke, tadi itu ya. Ini. Sekarang antagonis. Jadi antagonis tadi bersifat memblok atau membalikkan efek daripada agonis. Ya, apa contohnya? Contohnya seperti naloxone ya. Ini antagonis seperti naloxone. Obat naloxone ini adalah suatu antagonis dari opioid. Oke, opioid ya. Jadi pada antagonis ini pengikatan antagonis pada suatu reseptor tidak menghasilkan efek ini ya, biologis. Jadi antagonis ini dapat memblok atau memberikan efek agonis dan dapat memberikan efek agonis ya ini. Oke. Ada istilah dengan
ini antagonis kompetitif. Jadi antagonis kompetitif adalah apa namanya, atau dapat menyebabkan terjadinya ini ya, potensi agonis menjadi uh, tampak lebih kecil ya. Oke, ya tampak lebih kecil dan kita bisa melihatnya dengan nanti sebentar di kurva itu di mana antagonis kompetitif ini akan menggeser kurva dosis respon ke kanan. Kita lihat ini ya, kita lihat tabelnya ya, itu gambarnya ini ya. Jadi pada gambar atau grafik ini uh, ditampilkan lagi ya, perbandingan antara konsentrasi obat dan persen efek maksimal ya. Nah, ini bila apa namanya, efek agonis oke diuji, ini kemudian kita menambahkan, kemudian terdapat angka apa namanya, antagonis kompetitif oke ya, maka apa namanya, uh, maka ini ya, apabila agonis kemudian terdapat ditambah antagonis kompetitif, maka tentu efek maksimal ya sama bisa dicapai ya, tetapi memerlukan dosis yang lebih tinggi ya untuk mencapainya. Coba kita perhatikan ini. Ini agonis ya, agonis saja ya, artinya ceritanya misalnya sini obat berkaitan apa namanya, maksimal dengan reseptor. Oke. Nah, ini kita melihat seperti grafik di atas tadi, ini di konsentrasi 0,1 anggaplah miligram ini, ini menghasilkan apa namanya, efek 100%. Tetapi pada agonis yang kemudian ditambahkan antagonis yang bersifat kompetitif, maka memang juga hasil kelihatan juga sama ya 100%, tetapi dia akan memerlukan pemberian dosis yang besar ya. Ini 0,1 dan ini 1 ya, ini harus diperhatikan ya. Jangan sampai nanti ada deh berpahaman agonis sama kurvanya dengan agonis yang terdapat antagonis kompetitif di dalamnya ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kemudian di sini juga saya menampilkan antagonis non kompetitif. Jadi perlu saya jelaskan dulu bahwa antagonis non kompetitif itu ini dapat mengurangi efek maksimal ya melalui apa namanya, sejumlah mekanisme molekuler. Nah, ini. Jadi antagonis ini terkadang dapat berikatan secara irreversibel dengan reseptor sehingga agonis tidak dapat berkompetisi. Oke, ini. Antagonis ini dapat berkaitan dengan suatu tempat yang berbeda juga dari tempat ikatan agonis dan terkadang juga mencegah terjadinya pengikatan agonis atau mencegah agonis ya. Itu. Sehingga penjelasan saya di atas itu bisa dikonversi ke diagram ini atau grafik ini di mana ditampilkan juga perbandingan antara konsentrasi obat dengan persen efek maksimal ya. Jadi di sini kelihatan apa namanya, perbedaan ya. Ini yang agonis saja tadi dengan dosis 0,1 atau konsentrasi obat 0,1 miligram diberikan menghasilkan apa, ini uh, apa, menghasilkan efek yang maksimal ya. Sedangkan pada agonis oke ya yang terdapat antagonis non kompetitif ini uh, apa namanya, uh, walaupun responnya apa namanya ya, walaupun responnya ada tetapi bisa dibedakan yang di atas tadi ya. Ini dosisnya sudah ditingkatkan tetapi efeknya malahan tidak maksimal ya. Kalau tadi di atas itu kita melihat yang di atas itu adalah agonis apa namanya, uh, kompetitif ya, dosisnya memang ini menjadi apa namanya lebih tinggi tetapi kita menghasilkan efek yang maksimal ya.
Interest tadi ya. Tetapi kalau ini um, di sini um, responnya apa namanya berkurang, oke, tetapi ini ya dosisnya bisa lebih uh, uh, sedikit dibandingkan tadi apabila terdapat apa namanya antagonis kompetitif ya, oke. Nanti bisa dibandingkan ininya uh, grafiknya ya, ini toh yang tadi yang agonis uh, tambah antagonis kompetitif tadi dos obatnya 1 mg ya, dengan dosis maksimal, tetapi pada antagonis non kompetitif, oke, ya dosisnya malahan ini anggaplah 0,5, oke, berkurang dosisnya konsentrasi obatnya, tetapi juga efek yang dihasilkan tidak maksimal ya. Efeknya malahan ya anggaplah ini 50 saja persen ya. Sehingga itu yang membedakan ya. Kemudian kita melihat jenis-jenis reseptor ya. Jadi untuk jenis reseptor ada 4 jenis ya. Jadi sebenarnya reseptor ini apa namanya uh, uh, secara spesifik terdapat dalam jaringan sel hidup dan memang juga mengandung gugus-gugus fungsional atau atom-atom terorganisasi ya. Sehingga uh, reseptor ini dibagi atas 4 jenis ya. Yang pertama adalah agonis atau ligand gate channel ya, ya. Ini untuk agonis atau gate channel ini terdiri dari subunit protein yang membentuk ini ya, ini membentuk pori sentral ya. Misalnya pada reseptor pada nikotin atau reseptor GABA ya, itu. Kemudian yang kedua adalah G protein couple receptor ya. Ini reseptor ini adalah merupakan reseptor protein yang akan mengikat ini ya, mengikat protein G. Oke. Dan ini akan membentuk suatu kelompok reseptor, oke, membentuk kelompok reseptor dengan biasanya menurut teori itu 7 helix ya, yang akan membentuk membran. Oke. Ini biasanya reseptor ini akan berkaitan dengan respon fisiologis di second messenger ya. Kemudian yang ketiga adalah reseptor inti. Reseptor ini biasa digunakan untuk membentuk hormon steroid dan hormon tiroid ya. Ini reseptor ini terdapat dalam inti sel yang bisa mengatur transkrip dan selanjutnya sintesis protein ya. Ini reseptor inti. Kemudian yang terakhir adalah reseptor kinase link reseptor. Ini link berarti ini ya, ada koneksi, adalah ini reseptor yang pada permukaan yang punya aktivitas tirosin kinase intrinsik. Apa contohnya? Reseptor ini adalah seperti reseptor insulin, sitokin dan faktor-faktor pertumbuhan ya. Itu. Saya kira itu materi yang saya sampaikan hari, cukup singkat, tapi saya harap Ade bisa menjelaskan terkait dengan reseptor ya, atau bisa memahami terkait dengan reseptor obat. Sekian demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.